Assalamualaikum. Saya ingin menceritakan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang terjadi di desa kami, di kaki Bukit Candi Batur, Pemalang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi saya alami sendiri. Beberapa bulan terakhir, desa kami diguncang oleh peristiwa yang sulit diterima akal. Hewan ternak hilang tanpa jejak, warga menghilang secara misterius, dan beberapa orang mendadak kaya dengan cara yang tidak wajar. Semua itu ternyata terhubung dengan sebuah legenda lama Ki Karabacer, makhluk hitam berkepala kera, penjaga candi yang memberikan kekayaan melalui pesugihan dengan harga yang tidak bisa diukur manusia. Saya sendiri mengalami pengalaman yang tak terlupakan. Suatu malam, bayangan tinggi dengan mata merah menyala menatap saya dari jendela rumah. Suara berat dan panggilan nama saya membuat darah saya membeku. Saya menyadari bahwa saya telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dijelaskan manusia pesugihan yang menuntut tumbal, ritual darah, dan bayangan yang selalu mengintai. Sepanjang perjalanan ini, saya melihat pola yang menakutkan. Kekayaan mendadak tidak pernah gratis. Tumbal dimulai dari hewan, lalu bisa meningkat menjadi sesuatu yang lebih besar. Warga yang tersentuh pesugihan hidup dalam ketakutan yang diam-diam, sementara mereka yang melawan harus menghadapi bayangan yang selalu menilai dan menagih. Ini bukan cerita fiksi. Semua yang saya tulis adalah pengamatan, pengalaman, dan kejadian nyata yang saya alami sendiri. Dari melihat makhluk itu di Candi Batur, mengikuti jejak tumbal, menyaksikan ritual darah, hingga merasakan kutukan bayangan kera yang menempel pada diri saya, semua itu nyata. Dan desa kami masih menyimpan rahasia ini sampai hari ini. Ketahuilah satu hal, Ki Karabacer selalu mengawasi, dan siapapun yang tersentuh pesugihan, meski hanya melihat atau mendengar, akan selalu diingat. Pilihan hidup atau menjadi tumbal adalah milik masing-masing. Dan bagi saya memilih hidup, meski setiap malam masih diselimuti bayangan yang mengintai. Sejak kejadian malam itu, saya mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya sadari. Di desa kami, banyak hewan ternak hilang secara misterius. Bukan hanya 1 atau 2 ekor, tapi lebih dari belasan dalam beberapa bulan terakhir. Kambing, ayam, bahkan anjing penjaga rumah semuanya menghilang tanpa suara. Warga biasanya menyalahkan maling, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar yakin dengan alasan itu. Maling biasanya meninggalkan jejak, seperti pagar rusak atau kandang yang terbuka paksa. Tapi hilangnya hewan-hewan ini berbeda. Kandang tetap terkunci dari luar, pagar tidak rusak, dan tidak ada jejak kaki manusia sama sekali. Yang ada hanya bercak darah tipis, atau bulu hewan yang berserakan. Seolah sesuatu mengambil mangsanya dengan cara yang sangat cepat dan sangat sunyi. Dan setelah kejadian makhluk itu memanggil nama saya mulai merasa bahwa semua ini saling terkait. 3 hari setelah kejadian di jendela dapur, saya mendengar kabar dari tetangga bahwa salah satu warga desa Pakranu menghilang tanpa jejak. Ia adalah seorang duda yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat kaki bukit. Warga menemukannya terakhir kali saat senja, sedang membawa kayu bakar dari hutan. Tapi ketika malam tiba, ia tidak pulang. Iring-iringan warga mulai mencari keesokan harinya. Saya ikut bergabung, meski rasa takut masih mencengkeram dada saya sejak pertemuan dengan makhluk itu. Kami menyisir jalur-jalur menuju hutan, menyusuri pinggiran sawah, bahkan mencari di dekat sungai, tapi tidak ada apapun. Hingga salah satu warga menemukan bekas sesuatu mengerikan. Di antara semak di lereng bukit, ada tanah yang tergeser seperti seseorang diseret ke arah hutan, bukan diseret oleh manusia. Lebar bekas geserannya terlalu besar, seolah tubuh yang diseret berukuran jauh lebih besar dari tubuh orang normal. Yang membuat saya hampir muntah adalah ketika melihat bercak darah kecil yang tersebar di sepanjang bekas seretan itu. Darahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Salah satu warga berkata lirih, "Iki dudu maling. Iki dudu menungso. Ini bukan ulah manusia." Saya menelan ludah, tubuh saya mendadak lemas. Bekas seretan itu mengarah tepat ke jalur kecil menuju Candi Batur. Semua orang tahu jalur itu. Jalur yang ditutup oleh semak-semak karena tidak dipakai lagi. Jalur yang menurut cerita orang tua, dulu digunakan para penjaga candi untuk mengambil air dari sungai kecil di bawah bukit. Sekarang, jalur itu seperti lorong menuju sesuatu yang gelap. Ketika kami mengejar arah seretan itu, tiba-tiba salah satu tetua desa, Pak Malik, menghentikan kami. Wajahnya pucat, keringat mengucur meski cuaca pagi itu dingin. Balik saiki uga, pulai. Sekarang juga, tidak ada yang berani membantah. Semua warga saling pandang. Beberapa terlihat ingin protes, tapi tidak satu pun yang memiliki keberanian untuk menantang Pak Malik. Waktu kami kembali ke desa, seorang warga bertanya,
"Loh Pak, terus piye karo Pak Ranu?" Pak Malik hanya menunduk. Ia menjawab dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Sing dijupuk, ora bakal bali. Yang sudah diambil tidak akan kembali." Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Saya merinding, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena tatapan matanya, tatapan orang yang sudah tahu sesuatu sejak lama, namun memilih diam. Malamnya, rasa ingin tahu saya semakin tidak tertahankan. Saya mencoba mencari tahu tentang hilangnya hewan ternak dan orang-orang yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Saya bahkan mendatangi rumah Pak Malik diam-diam, berharap ia mau berbicara lebih banyak. Awalnya ia tidak mau membuka pintu, tapi setelah saya memaksa dan mengatakan bahwa saya sudah 3 kali didatangi makhluk itu, akhirnya ia mempersilakan saya masuk. Rumahnya sederhana, lampunya remang-remang, seolah sengaja dibuat gelap agar tidak menarik perhatian makhluk di luar. Ketika saya duduk di kursi tua ruang tamu, ia langsung menatap saya lama, seperti sedang memastikan saya tidak sedang bercanda atau berbohong. "Kowe ngerti le," katanya pelan, "meklak sing kau delok kuwi, duduk keras sembarangan." Saya menelan ludah. "Lalu, apa itu Pak?" Ia menghela napas panjang. "Warga kene duwe adat lawas. Ada ting wis ora dienggo maneh. Tapi isi ana wong sing lakoni diam-diam." "Adat apa?" "Pesugihan kera Candi Batur." Jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Saya merasa tubuh saya menegang. Kata pesugihan bukan hal asing di telinga saya. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa desa saya sendiri menyimpan hal semacam itu. "Maklok singkau, delok kui." Dulur-dulur tua kena nyebut ki kera Batur. Nama itu membuat tengkuk saya meremang. Wujud kera, tapi dudu kera. Wujud minongso, tapi dudu menungso. Kabeh wong sing nyoba sugih cepet, njaluk bantuan saka makhluk kui. Saya menelan ludah. Terus, apa hubungannya dengan hewan ternak yang hilang? Dan dengan Pak Ranu? Pak Malik menatap saya dengan mata yang lelah. "Pesugihan kui njaluk tumbal. Awale mong hewan, yen wis ora cukup, bakal njaluk sing luwih gede." Pikiran saya langsung terhubung dengan peristiwa hilangnya Pak Ranu, bekas seretan, dan jejak darah yang mengarah ke jalur candi. "Pak Ranu SSSST." Pak Malik langsung menempelkan jarinya ke mulut, menyuruh saya diam. "Aja ngomong nganggo cito, duduk kabeh wong gelem nampak kasunyatan iki." Ia kemudian menatap saya sangat serius. "Wis ana loro wong ilang sak durunge iki." Saya menatapnya dengan pandangan terkejut. "Kabeh wong kene ngerti, tapi ora ono sing wani ngomong. Wong-wong sing melu pesugihan kui melu nutup-nutupi." Saya merasakan tubuh saya dingin seperti eslah. "Terus kenapa makhluk itu detenji saya?" "Saya tidak ikut pesugihan apapun." Pak Malik diam beberapa detik sebelum menjawab. "Kowe didelok, artini kau wis kacium kau duik." Saya mengerutkan dahi. "Kecium? Bagaimana maksudnya?" "Kowe melu campur, meskipun ora sengaja. Mangkane dewoke teka ing omahmu. Enggoleki kau. Ndelok kowe layak apa ora layak." "Layak? Untuk apa?" Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya hanya bisa duduk terpaku, merasakan seluruh tubuh saya gemetar hebat ketika kata-kata Pak Malik menghantam pikiran saya. "Kowe bisa dadi tumbal, atau kowe bisa dadi pemanggil anyar." Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa saya berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah saya bayangkan. Sejak kejadian malam itu, saya mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya sadari. Di desa kami, banyak hewan ternak hilang secara misterius. Bukan hanya 1 atau 2 ekor, tapi lebih dari belasan dalam beberapa bulan terakhir. Kambing, ayam, bahkan anjing penjaga rumah semuanya menghilang tanpa suara. Warga biasanya menyalahkan maling, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar yakin dengan alasan itu. Maling biasanya meninggalkan jejak, seperti pagar rusak atau kandang yang terbuka paksa. Tapi hilangnya hewan-hewan ini berbeda. Kandang tetap terkunci dari luar, pagar tidak rusak, dan tidak ada jejak kaki manusia sama sekali. Yang ada hanya bercak darah tipis, atau bulu hewan yang berserakan. Seolah sesuatu mengambil mangsanya dengan cara yang sangat cepat dan sangat sunyi. Dan setelah kejadian makhluk itu memanggil nama saya mulai merasa bahwa semua ini saling terkait. 3 hari setelah kejadian di jendela dapur, saya mendengar kabar dari tetangga bahwa salah satu warga desa Pak Ranu menghilang tanpa jejak. Ia adalah seorang duda yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat kaki bukit. Warga menemukannya terakhir kali saat senja, sedang membawa kayu bakar dari hutan. Tapi ketika malam tiba, ia tidak pulang.
Iring-iringan warga mulai mencari keesokan harinya. Saya ikut bergabung, meski rasa takut masih mencengkeram dada saya sejak pertemuan dengan makhluk itu. Kami menyisir jalur-jalur menuju hutan, menyusuri pinggiran sawah, bahkan mencari di dekat sungai, tapi tidak ada apapun. Hingga salah satu warga menemukan bekas sesuatu mengerikan. Di antara semak di lereng bukit, ada tanah yang tergeser seperti seseorang diseret ke arah hutan, bukan diseret oleh manusia. Lebar bekas geserannya terlalu besar, seolah tubuh yang diseret berukuran jauh lebih besar dari tubuh orang normal. Yang membuat saya hampir muntah adalah ketika melihat bercak darah kecil yang tersebar di sepanjang bekas seretan itu. Darahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Salah satu warga berkata lirih, "Iki dudu maling. Iki dudu menungso. Ini bukan ulah manusia." Saya menelan ludah. Tubuh saya mendadak lemas. Bekas seretan itu mengarah tepat ke jalur kecil menuju Candi Batur. Semua orang tahu jalur itu. Jalur yang ditutup oleh semak-semak karena tidak dipakai lagi. Jalur yang menurut cerita orang tua, dulu digunakan para penjaga candi untuk mengambil air dari sungai kecil di bawah bukit. Sekarang, jalur itu seperti lorong menuju sesuatu yang gelap. Ketika kami mengejar arah seretan itu, tiba-tiba salah satu tetua desa, Pak Malik, menghentikan kami. Wajahnya pucat. Keringat mengucur meski cuaca pagi itu dingin. Balik saiki uga, pulai. Sekarang juga, tidak ada yang berani membantah. Semua warga saling pandang. Beberapa terlihat ingin protes, tapi tidak satu pun yang memiliki keberanian untuk menantang Pak Malik. Waktu kami kembali ke desa, seorang warga bertanya, "Loh Pak, terus piye karo Pak Ranu?" Pak Malik hanya menunduk. Ia menjawab dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Sing dijupuk, ora bakal bali. Yang sudah diambil tidak akan kembali." Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Saya merinding, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena tatapan matanya, tatapan orang yang sudah tahu sesuatu sejak lama, namun memilih diam. Malamnya, rasa ingin tahu saya semakin tidak tertahankan. Saya mencoba mencari tahu tentang hilangnya hewan ternak dan orang-orang yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Saya bahkan mendatangi rumah Pak Malik diam-diam, berharap ia mau berbicara lebih banyak. Awalnya ia tidak mau membuka pintu, tapi setelah saya memaksa dan mengatakan bahwa saya sudah 3 kali didatangi makhluk itu, akhirnya ia mempersilakan saya masuk. Rumahnya sederhana, lampunya remang-remang, seolah sengaja dibuat gelap agar tidak menarik perhatian makhluk di luar. Ketika saya duduk di kursi tua ruang tamu, ia langsung menatap saya lama, seperti sedang memastikan saya tidak sedang bercanda atau berbohong. "Kowe ngerti le," katanya pelan. "Meklaksing kau delok kui, duduk keras sembarangan." Saya menelan ludah. "Lalu, apa itu Pak?" Ia menghela napas panjang. "Warga kene duwe adat lawas. Adat ting wis ora dienggo maneh. Tapi isi ana wong sing lakoni diam-diam." "Adat apa?" "Pesugihan kera Candi Batur." Jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Saya merasa tubuh saya menegang. Kata pesugihan bukan hal asing di telinga saya. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa desa saya sendiri menyimpan hal semacam itu. "Maklok singkau, delok kui." Dulur-dulur tua kena nyebut ki kera Batur. Nama itu membuat tengkuk saya meremang. Wujud kera, tapi dudu kera. Wujud minongso, tapi dudu menungso. Kabeh wong sing nyoba sugih cepet, njaluk bantuan saka makhluk kui. Saya menelan ludah. Terus, apa hubungannya dengan hewan ternak yang hilang? Dan dengan Pak Ranu? Pak Malik menatap saya dengan mata yang lelah. "Pesugihan kui njaluk tumbal. Awale mong hewan, yen wis ora cukup, bakal njaluk sing luwih gede." Pikiran saya langsung terhubung dengan peristiwa hilangnya Pak Ranu, bekas seretan, dan jejak darah yang mengarah ke jalur candi. Pak Ranu SSST. Pak Malik langsung menempelkan jarinya ke mulut, menyuruh saya diam. "Aja ngomong nganggo cito, dudu kabeh wong gelem nampak kasunyatan iki." Ia kemudian menatap saya sangat serius. "Wis ana loro wong ilang sak durunge iki." Saya menatapnya dengan pandangan terkejut. "Kabeh wong kene ngerti, tapi ora ono sing wani ngomong. Wong-wong sing melu pesugihan kui melu nutup-nutupi." Saya merasakan tubuh saya dingin seperti eslah. "Terus kenapa makhluk itu detenji saya?" "Saya tidak ikut pesugihan apapun." Pak Malik diam beberapa detik sebelum menjawab. "Kowe didelok, artini kau wis kacium kau duik." Saya mengerutkan dahi. "Kecium? Bagaimana maksudnya?" "Kowe melu campur, meskipun ora sengaja. Mangkane dewoke teka ing omahmu. Enggo lagi kau. Ndelok kowe layak apa ora layak." "Layak? Untuk apa?" Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya hanya bisa duduk terpaku, merasakan seluruh tubuh saya gemetar hebat.
Ketika kata-kata Pak Malik menghantam pikiran saya, kowe bisa dadi tumbal, atau kowe bisa dadi pemanggil anyar. Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa saya berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah saya bayangkan. Sejak kejadian malam itu, saya mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya sadari. Di desa kami, banyak hewan ternak hilang secara misterius. Bukan hanya 1 atau 2 ekor, tapi lebih dari belasan dalam beberapa bulan terakhir. Kambing, ayam, bahkan anjing penjaga rumah semuanya menghilang tanpa suara. Warga biasanya menyalahkan maling, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar yakin dengan alasan itu. Maling biasanya meninggalkan jejak, seperti pagar rusak atau kandang yang terbuka paksa. Tapi hilangnya hewan-hewan ini berbeda. Kandang tetap terkunci dari luar, pagar tidak rusak, dan tidak ada jejak kaki manusia sama sekali. Yang ada hanya bercak darah tipis, atau bulu hewan yang berserakan. Seolah sesuatu mengambil mangsanya dengan cara yang sangat cepat dan sangat sunyi. Dan setelah kejadian makhluk itu memanggil nama saya mulai merasa bahwa semua ini saling terkait. 3 hari setelah kejadian di jendela dapur, saya mendengar kabar dari tetangga bahwa salah satu warga desa Pakranu menghilang tanpa jejak. Ia adalah seorang duda yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat kaki bukit. Warga menemukannya terakhir kali saat senja, sedang membawa kayu bakar dari hutan. Tapi ketika malam tiba, ia tidak pulang. Iring-iringan warga mulai mencari keesokan harinya. Saya ikut bergabung, meski rasa takut masih mencengkeram dada saya sejak pertemuan dengan makhluk itu. Kami menyisir jalur-jalur menuju hutan, menyusuri pinggiran sawah, bahkan mencari di dekat sungai, tapi tidak ada apapun. Hingga salah satu warga menemukan bekas sesuatu mengerikan. Di antara semak di lereng bukit, ada tanah yang tergeser seperti seseorang diseret ke arah hutan, bukan diseret oleh manusia. Lebar bekas geserannya terlalu besar, seolah tubuh yang diseret berukuran jauh lebih besar dari tubuh orang normal. Yang membuat saya hampir muntah adalah ketika melihat bercak darah kecil yang tersebar di sepanjang bekas seretan itu. Darahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Salah satu warga berkata lirih, "Iki dudu maling. Iki dudu menungso. Ini bukan ulah manusia." Saya menelan ludah, tubuh saya mendadak lemas. Bekas seretan itu mengarah tepat ke jalur kecil menuju Candi Batur. Semua orang tahu jalur itu. Jalur yang ditutup oleh semak-semak karena tidak dipakai lagi. Jalur yang menurut cerita orang tua, dulu digunakan para penjaga candi untuk mengambil air dari sungai kecil di bawah bukit. Sekarang, jalur itu seperti lorong menuju sesuatu yang gelap. Ketika kami mengejar arah seretan itu, tiba-tiba salah satu tetua desa, Pak Malik, menghentikan kami. Wajahnya pucat, keringat mengucur meski cuaca pagi itu dingin. Balik saiki uga, pulai. Sekarang juga, tidak ada yang berani membantah. Semua warga saling pandang. Beberapa terlihat ingin protes, tapi tidak satu pun yang memiliki keberanian untuk menantang Pak Malik waktu kami kembali ke desa. Seorang warga bertanya, "Loh Pak, terus piye karo Pak Ranu?" Pak Malik hanya menunduk. Ia menjawab dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Sing dijupuk, ora bakal bali. Yang sudah diambil, tidak akan kembali." Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Saya merinding, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena tatapan matanya, tatapan orang yang sudah tahu sesuatu sejak lama, namun memilih diam. Malamnya, rasa ingin tahu saya semakin tidak tertahankan. Saya mencoba mencari tahu tentang hilangnya hewan ternak dan orang-orang yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Saya bahkan mendatangi rumah Pak Malik diam-diam, berharap ia mau berbicara lebih banyak. Awalnya ia tidak mau membuka pintu, tapi setelah saya memaksa dan mengatakan bahwa saya sudah 3 kali didatangi makhluk itu, akhirnya ia mempersilakan saya masuk. Rumahnya sederhana, lampunya remang-remang, seolah sengaja dibuat gelap agar tidak menarik perhatian makhluk di luar. Ketika saya duduk di kursi tua ruang tamu, ia langsung menatap saya lama, seperti sedang memastikan saya tidak sedang bercanda atau berbohong. "Kowe ngerti le," katanya pelan, "meklaksing kau delok kuwi, duduk keras sembarangan." Saya menelan ludah. "Lalu, apa itu Pak?" Ia menghela napas panjang. "Warga kene duwe adat lawas. Adat ting wis ora dienggo maneh. Tapi isi ana wong sing lakoni diam-diam." "Adat apa?" "Pesugihan kera Candi Batur." Jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Saya merasa tubuh saya menegang. Kata pesugihan bukan hal asing di telinga saya. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa desa saya sendiri menyimpan hal semacam itu. Maklok singkau, delok kui. Dulur-dulur tua kena nyebut ki kerabatur. Nama itu membuat tengkuk saya meremang.
Wujud kera, tapi dudu kera. Wujud minongso, tapi dudu menungso. Kabeh wong sing nyoba sugih cepet, njaluk bantuan saka makhluk kui. Saya menelan ludah. Terus, apa hubungannya dengan hewan ternak yang hilang? Dan dengan Pak Ranu? Pak Malik menatap saya dengan mata yang lelah. Pesugihan kui njaluk tumbal. Awale mong hewan, yen wis ora cukup. Bakal njaluk sing luwih gede. Pikiran saya langsung terhubung dengan peristiwa hilangnya Pak Ranu. Bekas seretan dan jejak darah yang mengarah ke jalur candi. Pak Ranu SSSST. Pak Malik langsung menempelkan jarinya ke mulut, menyuruh saya diam. Aja ngomong nganggo cito, duduk kabeh wong gelem nampak kasunyatan iki. Ia kemudian menatap saya sangat serius. Wis ana loro wong ilang sak durunge iki. Saya menatapnya dengan pandangan terkejut. Kabeh wong kene ngerti, tapi ora ono sing wani ngomong. Wong-wong sing melu pesugihan kui melu nutup-nutupi. Saya merasakan tubuh saya dingin seperti eslah. Terus kenapa makhluk itu detenji saya? Saya tidak ikut pesugihan apapun. Pak Malik diam beberapa detik sebelum menjawab. Kowe didelok. Artini kau wis kacium kau duik. Saya mengerutkan dahi. Kecium? Bagaimana maksudnya? Kowe melu campur. Meskipun ora sengaja, mangkane dewoke teka ing omahmu. Enggoleki kau. Ndelok kowe layak apa ora layak? Layak untuk apa? Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya hanya bisa duduk terpaku, merasakan seluruh tubuh saya gemetar hebat ketika kata-kata Pak Malik menghantam pikiran saya. Kowe bisa dadi tumbal, atau kowe bisa dadi pemanggil anyar. Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa saya berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah saya bayangkan. Setelah percakapan dengan Pak Malik, saya tidak bisa tidur semalaman. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan yang sama. Mengapa saya dipanggil makhluk itu? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang menunggu saya di Candi Batur? Keesokan harinya, saya berusaha mengumpulkan keberanian. Saya mendatangi rumah Pak Ranu yang hilang beberapa hari sebelumnya. Rumahnya terlihat kosong, tapi ada bekas cahaya lilin di meja makan. Dan di lantai dapur ada bekas debu hitam yang seperti sengaja ditinggalkan. Saya menyentuhnya, debu itu dingin, seperti baru saja jatuh. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Sejak hari itu, saya mulai berbicara diam-diam dengan beberapa warga tua yang berani. Tidak banyak yang mau terbuka. Tapi sedikit demi sedikit saya mulai mengerti pola yang sama. Semua kejadian hilangnya hewan dan beberapa warga yang mendadak kaya memiliki satu kesamaan. Semua terhubung dengan candi dan makhluk yang disebut warga sebagai Ki Kerabatur. Menurut mereka, Ki Kerabatur bukan sekadar legenda. Ia adalah sosok yang dijaga candi sejak ratusan tahun lalu. Dipercaya sebagai penjaga dan sekaligus pemberi kekayaan. Tapi ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Siapapun yang ingin menerima bantuan dari Ki Kerabatur harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tumbal awal biasanya hewan. Namun, jika keserakahan manusia semakin besar, makhluk itu bisa menuntut sesuatu yang lebih berat. Bahkan dari manusia sendiri. Saya mulai menelusuri kasus-kasus hilangnya hewan ternak. Semua korban awalnya hanyalah hewan, kambing, ayam, bahkan sapi. Tapi beberapa keluarga yang mendadak kaya selalu muncul di malam tertentu. Menurut warga, itu bukan malam biasa. Malam itu selalu jatuh pada malam Selasa Kliwon, malam yang diyakini memiliki energi paling kuat di Candi Batur. Mereka yang mengikuti ritual diam-diam bayosannya pergi ke candi saat malam itu, membawa hewan atau benda tertentu sebagai persembahan yang lebih menakutkan. Saya mulai menyadari pola yang mengerikan. Setiap kali seseorang ingin cepat kaya atau meminta pertolongan dari Ki Kerabatur, selalu ada konsekuensi yang akan muncul, baik terlihat maupun tidak. Orang-orang yang ikut pesugihan ini terlihat berubah. Mereka lebih tertutup, jarang keluar rumah, dan selalu tampak lelah atau pucat. Namun kekayaan yang mereka dapat membuat mereka menutupi semua tanda-tanda itu. Saya juga menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Beberapa warga yang saya tanyai dengan sangat hati-hati menceritakan pengalaman mereka atau pengalaman keluarga. Mereka mengatakan bahwa Ki Kerabatur bisa memilih siapa saja yang dilihatnya layak. Orang yang dilihat layak akan dipanggil, bahkan tanpa sengaja. Dan jika orang itu menolak, akan ada ancaman, sering berupa gangguan di rumah, kehilangan hewan, atau bahkan munculnya bayangan kera yang menakutkan di sekitar rumah mereka. Malamnya, setelah mengumpulkan informasi itu, saya memutuskan untuk kembali ke candi. Tidak secara langsung, tapi hanya untuk melihat apakah ada tanda-tanda aktivitas. Saya memilih jalur lama yang biasanya jarang dilewati. Udara malam sangat dingin, dan suara pepohonan bergesekan terdengar seperti bisikan. Saya memacu langkah hati-hati,
setiap kali mendengar suara hewan malam. Jantung saya hampir berhenti. Di tengah perjalanan, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di depan reruntuhan candi, ada bayangan besar yang berdiri tegak, lengan panjang dan bulu hitam pekat. 2 titik merah bersinar di gelap mata yang sama, yang memanggil nama saya beberapa malam lalu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan aura yang dipancarkannya membuat saya kaku di tempat. Saya bisa merasakan kekuatan yang berbeda dari malam sebelumnya. Makhluk itu seolah menilai saya, mengamati saya, dan kemudian, seperti mendengar kata hati saya sendiri, ia menggerakkan kepalanya pelan, menatap lurus ke arah saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan saat itu. Takut, penasaran, ingin lari, tapi juga ingin tahu kebenaran. Saat saya berani mengangkat tangan untuk mengusir bayangan itu, tiba-tiba terdengar suara rendah, berat dan bergetar. Ardi, ngerti? Maksudmu? Saya membek. Suara itu bukan sekadar suara hewan, tapi suara makhluk yang bisa berbicara. Tidak jelas kata-katanya, tapi nada itu tegas, penuh perintah. Sejak malam itu, saya mulai memahami bahwa Ki Kerabatur tidak hanya mengawasi. Ia menuntut perhatian, ia memanggil orang yang dianggap layak, dan siapapun yang dipanggil akan terjerat dalam perjanjian yang sulit dipahami. Saya pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, saya bertanya-tanya, apakah orang lain yang hilang sebelumnya juga dipanggil dan kemudian terjebak dalam perjanjian itu? Atau mereka memilih jalan yang berbeda, menyerahkan tumbal demi kekayaan? Saya merasa seperti sudah berada di ambang sesuatu yang tidak bisa saya kembali. Malam itu, saya menulis semua yang saya lihat dan dengar, berharap bisa memahami aturan tak terlihat yang mengikat desa kami Ki Kerabatur. Dan orang-orang yang terlibat. Satu hal yang jelas, pesugihan itu nyata, dan saya sudah menjadi bagian dari cerita yang tidak bisa saya hentikan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Pak Malik dan pengalaman saya melihat makhluk di Candi Batur, saya mulai memperhatikan fenomena lain yang selama ini hanya terdengar sebagai rumor. Warga yang tiba-tiba kaya mendadak. Awalnya saya mengira itu kebetulan atau hasil kerja keras yang tidak saya ketahui. Tapi semakin lama, pola yang saya temukan semakin jelas. Mereka yang kaya mendadak, entah keluarga atau individu, selalu tinggal di sisi desa yang paling dekat dengan jalur menuju Candi Batur. Anehnya, tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usul kekayaan itu secara masuk akal. Tidak ada warisan, tidak ada usaha baru, bahkan tidak ada pekerjaan tambahan yang lebih mencurigakan. Mereka selalu pulang atau pergi dayam-dayam pada malam Selasa Kliwon. Beberapa tetangga melaporkan melihat orang-orang itu berjalan ke arah candi, membawa sesuatu. Kadang nampak seperti hewan kecil, kadang bungkusan kain. Tidak ada yang tahu persis apa isi bungkusan itu. Saya memutuskan untuk membuntuti salah satu dari mereka. Orang itu bernama Pak Darto, pemilik toko kelontong kecil yang mendadak mampu merenovasi rumahnya besar-besaran dan membeli mobil baru. Malam itu, saya mengikuti dari jarak jauh, bersembunyi di balik semak-semak dan pohon. Pak Darto berjalan tanpa lampu senter, hanya menenteng sesuatu yang dibungkus kain gelap. Ia menapaki jalur yang mengarah ke reruntuhan candi. Suasana sangat sunyi, bahkan angin malam tampak tidak berani bergerak. Saya bisa merasakan detak jantung saya sendiri, dan tiap langkah terasa berat karena takut ketahuan. Ketika sampai di dekat reruntuhan, Pak Darto berhenti dan menurunkan bungkusan itu. Sekilas saya melihat sosok gelap bergerak di dekatnya, tinggi, berotot, dengan bulu hitam pekat dan mata merah menyala. Makhluk itu, Ki Kerabatur, berdiri tegak, menatap Pak Darto. Saya tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi saya menangkap gerakan tangan Pak Darto. Ia tampak menunduk, seolah memberi sesuatu yang berharga. Makhluk itu hanya diam beberapa saat, kemudian mengangguk perlahan, dan sosoknya menghilang di balik reruntuhan. Pak Darto kembali ke rumah dengan wajah pucat, napas berat. Saya mengikuti dari jauh, dan saat ia tiba di rumah, terlihat perubahan yang aneh. Badannya lebih tegang, matanya berkaca-kaca, namun wajahnya menunjukkan campuran takut dan lega. Keesokan harinya, ia sudah tampak berbeda. Rumahnya semakin rapi, barang-barang baru muncul, dan usaha kecilnya terlihat tumbuh pesat. Anehnya, ia jarang keluar rumah siang hari, selalu menutup tirai, dan tampak selalu lelah. Saya mulai memahami pola itu. Mereka yang mengikuti ritual pesugihan mendapatkan kekayaan, tetapi selalu ada konsekuensi tersembunyi. Hewan ternak hilang, orang-orang tertentu menghilang, dan orang yang melakukan ritual itu sendiri berubah fisik maupun mental. Mereka tampak normal, tapi ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, semacam kebebasan, ketenangan, dan mungkin bagian dari jiwa mereka. Setelah menyelidiki beberapa kasus lain, saya menemukan bahwa orang-orang kaya mendadak itu sering menutupi fakta
bahwa mereka pergi ke candi. Ketika saya mencoba bertanya secara langsung, sebagian besar menghindar dan sebagian lain memberi jawaban samar. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan seorang tetua desa yang saya temui diam-diam. Ia mengatakan bahwa orang-orang itu melakukan perjanjian dengan Ki Kerabatur, memberikan sesuatu sebagai tumbal untuk mendapatkan rezeki cepat. Biasanya tumbal awal hanya hewan, tetapi jika keserakahan meningkat, makhluk itu menuntut sesuatu yang lebih besar. Saya mulai menyadari bahwa kejadian hilangnya Pak Ranu bukanlah kasus tunggal. Ada orang-orang lain yang hilang, sebagian besar terkait dengan keluarga kaya mendadak yang pernah berurusan dengan Ki Kerabatur. Saya sendiri mulai merasa terancam. Setiap malam suara napas berat muncul di sekitar rumah. Jejak kaki yang terlalu besar untuk manusia terlihat di halaman, dan bisikan-bisikan samar memanggil nama saya. Rasanya seperti makhluk itu mengawasi, menilai, bahkan menguji saya. Dan yang paling menakutkan, saya sadar bahwa siapapun yang melihat kekayaan mendadak itu pasti akan bertanya-tanya apa harga yang dibayar dan siapa yang menjadi tumbal berikutnya. Saya mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Kekayaan mendadak bukan hanya hadiah, itu adalah perjanjian yang mengikat dengan aturan yang tidak tertulis dan konsekuensi yang bisa menghancurkan hidup saya bertanya-tanya dalam hati. Apakah saya akan menjadi bagian dari perjanjian itu atau saya akan menjadi korban berikutnya? Malam itu saya menulis semua pengamatan saya, berharap suatu hari nanti saya bisa memahami aturan tak terlihat yang mengikat desa kami, Ki Kerabatur, dan orang-orang yang terjerat. Satu hal yang jelas, semakin kaya seseorang mendadak, semakin dekat ia dengan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dijelaskan manusia. Sejak malam-malam sebelumnya, saya merasa semakin terperangkap dalam misteri Candi Batur. Fenomena warga kaya mendadak, hilangnya hewan ternak, dan ancaman makhluk yang menampakkan diri membuat tidur saya tidak pernah nyenyak. Rasa takut bercampur penasaran, dan akhirnya saya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Meski tahu risikonya sangat besar, saya menunggu malam Selasa Kliwon berikutnya. Malam yang menurut warga tua adalah malam paling kuat bagi energi Candi Batur. Saya tahu bahwa pada malam ini, biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan mendatangi candi. Saya ingin melihat dari jauh, diam-diam, tanpa terdeteksi. Ketika saya sampai di pinggir reruntuhan candi, suasana sudah berbeda dari malam biasa. Udara terasa lebih berat, dan pepohonan di sekitarnya bergesekan seperti menghasilkan suara yang menakutkan. Di tengah reruntuhan, saya mulai melihat beberapa orang bergerak hati-hati. Mereka membawa benda-benda bungkusan kain, dan beberapa di antaranya memegang hewan kecil ayam atau kambing yang tampak ketakutan. Saya mengintip dari balik batu besar, dan saat itulah saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya nyaris berhenti. Di tengah reruntuhan candi, terdapat sebuah lingkaran kecil yang tampak seperti altar. Di atasnya, salah satu warga meletakkan ayam putih. Orang itu kemudian membungkuk, mengucapkan sesuatu dengan suara rendah yang hampir seperti mantra. Saya tidak bisa mendengar kata-kata jelas Nia, tapi nada suaranya menegaskan, ritual itu bukan main-main. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di tepi lingkaran. Sosok hitam tinggi dengan bulu lebat muncul. Ki Kerabatur, mata merahnya menyala di gelap, menatap semua orang yang ada di lingkaran dengan intensitas yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Makhluk itu berdiri tegak, diam, mengamati setiap gerakan orang-orang yang melakukan ritual itu tanpa kaku. Mereka menundukkan kepala, tidak berani mengangkat mata, bahkan napas mereka terdengar berat dan teratur, seakan takut menimbulkan suara yang bisa membuat makhluk itu marah. Saya menyaksikan bagaimana ritual itu berlangsung. Ayam yang diletakkan di altar dipegang dengan hati-hati. Kemudian satu orang mengiris lehernya secara cepat. Tidak banyak darah yang menetes, tapi cukup untuk menandai ritual itu sah. Saat itu, saya menyadari bahwa bukan sekadar hewan yang menjadi tumbal, tapi energi atau nyawa hewan itu yang diyakini dapat memuaskan makhluk itu. Yang paling menakutkan adalah ketika Ki Kerabatur mendekat ke arah salah satu orang yang baru saja menempatkan tumbal. Sosok itu menunduk tembok. Sioliola sedang diperiksa, dinilai apakah ritualnya benar. Matanya yang merah bercahaya seakan menembus hati dan jiwa orang itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, makhluk itu mengangguk perlahan, dan orang itu kembali menunduk, wajah pucat, napas tersengal. Saya menelan ludah, tubuh saya gemetar hebat. Saya sadar bahwa semua orang di sini melakukan ritual itu demi keuntungan pribadi, kekayaan mendadak, usaha yang lancar, atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Mereka tampak kaya dan berhasil, tapi saya bisa merasakan ketakutan yang membeku di dalam diri mereka malam itu. Saya menyadari satu hal, tumbal awal hanyalah permulaan. Orang-orang yang melakukan ritual pasti akan diminta lebih banyak, dan yang lebih menakutkan,
Ki Kerabatur bisa memilih siapa yang harus membayar lebih. Bahkan mungkin manusia. Ketika ritual selesai, semua orang Deamdeyo meninggalkan candi. Saya juga bersembunyi, menunggu hingga semua pergi. Namun saat saya menoleh ke arah altar, sesuatu membuat saya tidak bisa bernapas. Di tanah, ada bekas yang lebih besar, seolah sesuatu yang sangat berat berdiri di situ. Jejaknya bukan manusia, bukan hewan biasa. Besar, dalam, dengan bentuk seperti kaki kera tapi terlalu besar untuk ukuran makhluk biasa. Sejak malam itu, saya semakin memahami risiko dan bahaya yang mengintai desa kami. Kekayaan yang muncul tiba-tiba bukan hadiah. Itu adalah perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dijelaskan manusia. Saya mulai merasa bahwa saya bukan hanya pengamat. Malam itu, saya yakin saya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa saya hentikan. Dan saya tahu, malam berikutnya, hal-hal yang lebih mengerikan akan mulai terungkap. Sejak malam ritual darah itu, hidup saya berubah total. Setiap langkah terasa diawasi, dan bayangan pepohonan di sekitar rumah tampak hidup. Tidak hanya sekadar bayangan biasa, ada sesuatu yang selalu mengintai di sisi gelap, selalu menunggu saya lengah. Beberapa malam setelah ritual, saya mulai mendengar suara langkah berat di sekitar rumah, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ada perbedaan. Suara itu tidak berhenti di luar rumah. Kadang terdengar di atas atap, kadang dari ruang belakang, seolah makhluk itu bisa masuk tanpa suara, bergerak melalui bayangan. Suatu malam saya memutuskan untuk tetap bangun. Duduk di kursi teras, saya menatap gelap bukit di arah candi. Perlahan, dari sela pepohonan, muncul bayangan hitam besar. Tinggi, berotot dengan bulu hitam pekat, dan mata merah menyala. Saya menelan ludah. Bayangan itu tidak langsung mendekat, tapi gerakannya lambat, deliberate, seolah menilai seberapa berani saya menatapnya. Saya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh saya, seperti seluruh malam runtuh di sekitar saya. Kemudian, seperti muncul dari kegelapan dalam bentuk nyata, bayangan itu bergerak lebih dekat. Saya bisa melihat lengan panjangnya, tangan besar dengan jari-jari tebal. Saat menatap saya, ia tidak menggerakkan mulut, tetapi saya bisa merasakan satu pesan jelas. Kau sudah diingat. Hari berikutnya, saya menemukan tanda-tanda yang membuat saya semakin takut. Hewan peliharaan kecil saya hilang, hanya meninggalkan bekas bulu dan cakaran di pagar. Jejak kaki besar tampak di halaman, sama bentuknya seperti yang saya lihat di candi. Dan yang paling menakutkan, bayangan itu muncul di kamar saya, terlihat samar di dinding ketika lampu remang menyala. Saya mencoba mencari jawaban pada tetua desa. Pak Malik mengatakan hal yang lebih menakutkan. Kowe wis kena kutukan bayangan kera. Orang mau ngawasi, nanging uga milih, menilai, kamu sudah kena kutukan bayangan kera. Bukan sekadar mengawasi, tapi juga memilih, menilai. Mengingat, dia menjelaskan bahwa siapapun yang dilihat oleh Ki Kerabatur, dan yang secara tidak sengaja terlibat dalam ritual atau melihatnya, akan menjadi target bayangan itu. Target yang dimaksud bukan hanya diikuti secara fisik, tapi juga mental. Ketakutan, mimpi buruk, dan gangguan malam akan terus menghantui sampai ada perjanjian atau tumbal berikutnya. Sejak saat itu, saya mulai merasakan perubahan dalam hidup saya. Setiap malam, bayangan itu datang dalam bentuk samar, selalu muncul di sisi gelap rumah. Kadang di atap, kadang di jendela, kadang di halaman. Tidak bergerak cepat, tapi selalu ada mengawasi, menunggu, menilai. Saya juga mulai mengalami gangguan fisik. Tubuh saya terasa lemas, kepala pusing, dan mimpi-mimpi saya dipenuhi bayangan kera besar yang memanggil nama saya. Di mimpi itu, saya selalu berdiri di tengah candi, dengan makhluk mengelilingi saya, menuntut sesuatu yang tidak saya pahami sepenuhnya. Yang lebih menakutkan, saya menyadari bahwa beberapa warga kaya mendadak yang pernah saya lihat berubah drastis setelah ritual juga mulai menunjukkan tanda yang sama. Mata mereka sering kosong, kadang terlihat melamun, dan beberapa warga mengaku mendengar suara bisikan atau melihat bayangan kera di rumah mereka. Saya menyadari satu hal yang menakutkan. Bayangan itu bukan sekadar penunggu. Ia adalah perpanjangan dari Ki Kerabatur, alat untuk menagih hutang dari mereka yang sudah tersentuh ritual. Dan semakin lama, saya menyadari bahwa jika saya tidak menemukan cara untuk menghindarinya atau memahami aturan tersembunyi itu, saya mungkin akan menjadi korban berikutnya. Saya mulai membuat catatan, menyimpan setiap jejak, suara, dan tanda yang muncul. Saya ingin memahami pola, berharap bisa menemukan celah untuk keluar dari kutukan ini. Tapi satu hal jelas, Ki Kerabatur tidak akan membiarkan siapapun keluar begitu saja. Malam itu, ketika saya menatap bukit dari jendela, bayangan itu muncul lagi. Sekali lagi,
Mata merahnya menatap lurus ke arah saya, seolah menegaskan satu pesan yang tak pernah hilang dari kepala saya. Kau sudah diingat, dan saya tahu. Sejak saat itu, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa malam mengalami gangguan bayangan Ki Kerabatur, saya mulai merasakan bahwa tidak ada tempat di desa yang aman lagi. Setiap langkah, setiap sudut, bahkan di rumah sendiri, terasa seperti diawasi. Suara napas berat, jejak kaki yang terlalu besar untuk manusia, dan bisikan samar muncul tanpa pola tetap. Seolah makhluk itu ingin menunjukkan bahwa saya tidak bisa bersembunyi. Mulai dari halaman rumah, pekarangan tetangga, hingga jalanan desa yang biasanya sepi, semua terasa penuh dengan ancaman. Saya bahkan tidak berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Saat malam, setiap lampu yang menyala menimbulkan bayangan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan suatu malam. Ketika saya berjalan di jalan kecil menuju sumur desa, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti di tempat. Dari sisi gelap pepohonan, muncul bayangan besar dengan mata merah menyala. Kali ini, bayangan itu bergerak lebih cepat, hampir seperti mengejar saya, tapi tetap mengambang di udara. Saya berlari sekuat tenaga, dan ketika saya menoleh, bayangan itu lenyap, namun tanda-tandanya tetap terlihat. Jejak kaki besar di tanah lembab, dan daun-daun yang tergeser seperti sesuatu baru saja lewat. Setelah kejadian itu, saya sadar bahwa Ki Kerabatur bukan hanya mengawasi, tetapi aktif menegakkan aturan yang tidak terlihat. Siapapun yang pernah terlibat, entah sengaja atau tidak, akan mendapatkan pengawasan ketat. Mereka yang mencoba mengabaikan tanda-tanda atau menghindar dari ritual biasanya mengalami gangguan lebih parah. Hewan peliharaan hilang, mimpi buruk terus-menerus, hingga bayangan makhluk itu muncul di rumah mereka. Saya mulai memperhatikan tetangga yang mendadak. Beberapa terlihat gelisah, sering menatap ke arah bukit di mana candi berada. Ada yang terlihat pucat, tidak berani menyalakan lampu luar rumah, dan beberapa bahkan menutup tirai seluruh malam. Dari percakapan diam-diam dengan beberapa tetua, saya mengerti bahwa mereka hidup di bawah tekanan makhluk itu. Kekayaan yang mereka miliki hanyalah sementara jika mereka gagal mematuhi aturan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Suatu malam, saya mendengar cerita dari seorang ibu tua yang duduk di warung kopi dekat rumah. Ia mengatakan bahwa bayangan kera itu bisa menempel pada orang yang telah tersentuh ritual, dan akan muncul kapanpun orang itu lalai. Bahkan di dalam rumah, ia bisa menimbulkan ilusi suara, bayangan di dinding, atau benda yang bergerak sendiri. Semua ini untuk membuat target tetap takut dan patuh. Mendengar itu, saya merasakan ketakutan yang nyata. Selama beberapa hari, saya mencoba memeriksa seluruh rumah, menutup setiap celah, dan tetap waspada. Namun malam berikutnya, bayangan itu muncul di kamar saya sendiri. Mata merahnya menyala di gelap, menatap lurus ke arah saya. Tidak ada suara, kali ini hanya keheningan yang memekakan. Dan saya bisa merasakan energi yang menekan tubuh saya teringat. Kata-kata Pak Malik, kowe wis kena kutukan bayangan kera. Kini saya benar-benar memahami maknanya. Bayangan itu bukan hanya simbol, tetapi ancaman nyata yang menuntut ketundukan. Dan semakin lama, saya sadar bahwa desa kami dipenuhi orang-orang yang juga berada dalam pengawasan ini, meskipun tidak semua menyadarinya. Beberapa malam berikutnya, saya memperhatikan perilaku beberapa tetangga. Ada yang tampak gelisah setiap kali malam Selasa Kliwon mendekat. Ada yang tiba-tiba menutup pintu lebih awal dari biasanya. Dan ada yang terlihat seperti mengintip dari balik jendela dengan rasa takut yang jelas. Semua ini memperkuat dugaan saya. Pesugihan Ki Kerabatur bukan hanya soal ritual sesaat, tapi membentuk jaringan ketakutan yang merata di desa. Saya pun mulai menyusun strategi untuk tetap selamat. Menjaga jarak dari jalur candi, tidak mendekati ritual, dan selalu mengamati setiap tanda. Namun satu hal jelas, saya sudah menjadi bagian dari sistem ini. Meski saya tidak pernah secara sadar mengikuti ritual, bayangan itu selalu hadir, selalu mengingatkan, dan setiap malam terasa seperti ujian baru. Pada akhirnya, saya menyadari satu kenyataan pahit. Ki Kerabatur tidak pernah meninggalkan siapapun yang pernah tersentuh. Ancaman itu nyata, hadir di setiap sudut desa, dan akan terus menghantui sampai ada keputusan besar yang harus saya ambil. Malam itu, saat saya menatap bukit dari jendela rumah, mata merah itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dan saya tahu, saya tidak bisa lagi menghindar. Pesan yang sama bergema di kepala saya. Kau sudah diingat dan pilihanmu akan segera ditentukan. Sejak malam-malam penuh ketakutan, saya tahu bahwa hidup saya tidak akan pernah kembali normal. Setiap suara, setiap bayangan, bahkan setiap hembusan angin membawa ancaman yang jelas. Ki Kerabatur selalu mengawasi, selalu menilai,
dan selalu menuntut. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa hanya menunggu. Saya harus membuat keputusan. Malam itu, saya duduk di ruang tamu, menulis catatan saya satu persatu. Semua pengamatan, semua jejak, semua gangguan, semua itu harus dicatat. Saya mencoba memahami satu pola. Siapa yang tersentuh oleh pesugihan ini? Mereka tidak akan pernah bebas kecuali memenuhi syarat yang ditentukan makhluk itu. Tapi syarat itu selalu berbeda, tergantung siapa yang dipilih. Saya teringat kata Pak Malik, "Kowe bisa dadi tumbal, utawa dadi pemanggil anyar." Kamu bisa menjadi tumbal atau menjadi pemanggil baru. Kalimat itu terus menghantui saya. Artinya, saya harus memilih, menyerah dan menjadi tumbal, atau menerima risiko untuk menjadi bagian dari sistem pesugihan itu. Memanggil makhluk itu demi tujuan tertentu, dan menjalani hidup dengan ketakutan yang terkontrol. Semalaman saya memikirkan kemungkinan itu. Saya tahu, jika saya menolak sepenuhnya, bayangan itu akan terus mengintai, memperkuat kutukan, hingga akhirnya saya sendiri bisa hilang seperti Pak Ranu. Tapi jika saya menerima peran itu, konsekuensinya juga berat. Saya harus mempertaruhkan jiwa, ketenangan, dan mungkin sebagian kemanusiaan saya untuk mengontrol kekuatan yang mengerikan itu. Pagi harinya, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya menelusuri jalur lama ke Candi Batur. Tujuan saya bukan untuk ritual, tapi untuk menghadapi makhluk itu secara langsung. Berharap bisa menawar kutukan yang menempel pada diri saya. Dengan langkah hati-hati saya menyusuri semak-semak, membawa sedikit persembahan berupa ayam putih bukan untuk ritual kaya mendadak, tapi sebagai tanda niat saya untuk bernegosiasi. Di tengah reruntuhan candi, bayangan besar itu sudah menunggu. Mata merahnya menatap lurus ke arah saya, lebih intens daripada sebelumnya. Kali ini saya berdiri tegak, meski tubuh gemetar. Saya meletakkan ayam di tanah, menundukkan kepala, dan berkata dalam hati, saya tidak ingin menjadi tumbal, tapi saya juga tidak ingin hidup selamanya dalam ketakutan. Bayangan itu diam beberapa saat, kemudian perlahan bergerak mendekat. Saya bisa merasakan energi yang menekan, seolah makhluk itu sedang membaca niat saya. Napas saya tercekat, tapi saya berusaha tetap tenang. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Lalu, suara berat itu terdengar di kepala saya, bukan di telinga. Kau mengerti, pilihanmu kudu jelas. Kamu mengerti, pilihanmu harus jelas. Saya menelan ludah, dan dalam hati saya memutuskan. Saya menolak menjadi tumbal. Saya menerima risiko, tetapi tidak akan menyerahkan jiwa saya untuk kekayaan atau kekuatan. Saya memilih hidup dengan segala ketakutan, tapi tetap mempertahankan kendali atas diri saya sendiri. Bayangan itu menatap lama. Sesekali tubuhnya bergoyang seperti menguji ketegasan saya. Lalu, secara perlahan, ia mundur, menunduk, dan menghilang ke dalam reruntuhan candi. Mata merah itu perlahan memudar, dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini, saya merasakan sedikit kelegaan. Saya kembali ke desa. Tubuh lelah tapi pikiran jernih. Ancaman tidak hilang sepenuhnya. Bayangan itu masih ada di sekitar desa, masih mengawasi orang-orang yang terlibat. Tapi saya tahu, saya telah membuat keputusan saya sendiri, dan itu memberi saya kekuatan untuk bertahan. Sejak malam itu, hidup saya kembali normal secara perlahan. Saya tetap waspada, tetap menghindari jalur candi, dan tetap mencatat setiap kejadian aneh. Beberapa warga kaya mendadak mulai menjaga jarak satu sama lain, dan beberapa orang yang tersentuh pesugihan mulai menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Setelah menyesuaikan diri dengan aturan makhluk itu, saya sadar satu hal penting. Kikra Batur adalah bagian dari tradisi yang tidak bisa diubah. Tetapi setiap orang memiliki pilihan bagaimana menanggapi. Anda bisa menjadi tumbal, atau mengambil kendali atas hidup Anda, meski itu berarti hidup dalam ketakutan yang terukur dan bogi saya. Keputusan itu memberi satu pelajaran yang tak terlupakan. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bergerak maju meski bayangan mengintai. Sejak saat itu, setiap kali malam Selasa Kliwon tiba, saya menatap bukit dan reruntuhan candi dari jauh. Mata merah itu mungkin masih ada, tapi sekarang saya tahu satu hal. Hidup saya bukan lagi milik Kikra Batur sepenuhnya. Hidup saya adalah milik saya sendiri. Dan itu adalah akhir dari kutukan. Setidaknya bagi saya.